生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 311, mengamati satu sama lain. Klein duduk di kursi milik The Fool dan melihat sekelilingnya. Ini nona penyihir, anggota baru kita. Kemudian, dia menatap Force dan memperkenalkan sisanya padanya. Ini Nona Justice, dan itu Tuan Heyman. Selagi Force menganggukkan kepalanya sebagai bentuk salam kepada para anggota dengan nama sandi yang sesuai, dia mengamati anggota lainnya. Nona Justice berambut pirang dan tampak sangat muda, ia duduk dengan postur anggun. Tuan Heyman berambut biru tua, berantakan seperti rumput laut, tubuhnya tidak terlalu besar. Ia tidak suka berbicara, tetapi ketika diamati olehnya, hal itu membuatku merasa gelisah. Ia pasti pemimpin suatu faksi. Tuan Sun tampak seperti remaja, ia sangat pendiam dan tertutup. Selain itu, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi, mungkin ia sama lemahnya denganku. Tatapan Tuan Wolf sangat dingin dan agak suram, jelas bahwa ia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Sebagai seorang penulis yang telah menulis novel terlaris, ia menunjukkan sifat-sifatnya yang unik. Sementara ia memandang anggota lain, mereka juga memandangnya. Di antara mereka, Hakim Audrey lah yang paling perhatian. Dari sosoknya, aku bisa menyingkirkan Nona Xiao. Rambutnya coklat dan sedikit keriting. Apakah dia Nyonya Force? Untuk sementara, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Tuan Fool telah menarik orang lain. Pengucapan dan cara mulutnya bergerak sama dengan aksen backgroundnya. Aura dan warna emosinya juga cocok. Mustahil Tuan Fool akan sengaja menciptakan citra palsu untuk para anggota, kan? Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah beberapa detik mengamati Force, Audrey hampir saja menyamakan sosok yang kabur itu dengan bayangannya tentang Force. Jika aku dapat menemukan sifat lain di area lain, aku hampir bisa yakin. Dia menunggu dengan penuh minat untuk memverifikasi kekuatan Beyonder miliknya. Pada saat yang sama, dia merasa tidak perlu mengungkapkan identitasnya kepada Force. Lebih baik menyimpan beberapa rahasia. Ya, kita lihat saja nanti kalau dia tahu. Audrey menarik pandangannya, sambil tersenyum tipis saat dia diam-diam menonton dari pinggir lapangan. Pada saat itu, karena tidak ada entry buku harian Rosel yang baru, Klein mengendalikan dunia dan berkata, aku ingin tahu tentang urutan iblis dan penjaga. Ia yakin The Sun mengetahui detail iblis urutan 6 karena sebelumnya ia telah menyebutkan studi iblis, dan agar tidak mengungkap fakta bahwa ia sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan. Ia sengaja menambahkan jalur penjaga dewa pertempuran urutan 5, yang juga dikenal sebagai jalur raksasa. Jalur itu merupakan jalur utama bagi para Beyonder di kota Perak, jadi mustahil bagi The Sun untuk tidak mengetahuinya. Mengenai prajurit urutan 9, pugilis urutan 8, dan master senjata urutan 7, Klein sudah lama mengetahui detailnya dari informasi rahasia Night Talk. Mengenai informasi mengenai Paladin Fajar urutan 6, ia baru saja mengetahuinya dari Uskup Utravski. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa ia minta dan bersedia membayar tanpa membuang-buang uang adalah penjaga urutan 5. Selain itu, ia tidak bertanya langsung kepada sang matahari, melainkan menyampaikan permintaan ini kepada semua orang, karena berdasarkan perkembangan yang ada, mustahil bagi sang dunia, yang baru saja bergabung dengan klub tarot, untuk mengetahui bahwa kota Perak memiliki jalur raksasa. Kalau hanya urutan iblis,
Aku tahu sedikit tentangnya, sela Alger, yang punya kedudukan di gereja Dewa Badai. Derek Burke meliriknya dan tanpa berpikir, menegakkan punggungnya dan berkata, saya sangat berpengetahuan tentang kedua urutan ini. Pembayaran yang saya inginkan adalah informasi yang berhubungan dengan Valen Creator. Kesetaraan kedua informasi tersebut akan ditentukan oleh Tuan Bodoh. Setelah berkata demikian, dia menyadari bahwa dia belum menerima persetujuan Tuan Bodoh. Lalu dia buru-buru menoleh ke arah Tuan Bodoh untuk menyampaikan permintaannya dengan penuh hormat. Sun, jangan salahkan aku. Kaulah yang mengajukan permintaan itu. Sudut mulut Klein sedikit berkedut saat ia berkata sambil terkekeh, tentu. Lagi pula, jika bicara tentang pemahaman akan Sang Pencipta sejati, tak seorang pun dari hadirin sekalian yang dapat menyamai saya, baik tuan maupun puan, imbuhnya dengan berani dalam hatinya. Ketika mereka tengah mendiskusikan hal itu, sang penyihir Force tercengang mendengar pembicaraan itu. Urutan iblis adalah jalur iblis. Nomor urutan yang mana? Apa itu jalur guardian? Nomor urutnya berapa? Saya belum pernah mendengarnya. Pencipta yang jatuh, pencipta yang sejati, ya Tuhan. Mereka benar-benar saling bertukar informasi mengenai sang pencipta sejati. Dewa tersebut dikenal sebagai dewa tertua dan terkuat di antara para dewa. Organisasi macam apa yang saya ikuti? Setelah menerima balasan positif dari si bodoh, si dunia berkata tanpa ragu, setuju. Saya meminta pertukaran pribadi. Aku ingin sekali mendengarnya. Tapi, untuk saat ini aku harus berhemat. Masih ada 2 bulan lagi sampai tahun baru. Bertahanlah, Audrey. Audrey mengerjapkan matanya, enggan mengalihkan pandangannya dari Desun. Pemandangan, visi, dan spiritualitas mereka kemudian dilindungi oleh Klein. Dunia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menulis di selembar kertas ajaib pemahamannya sendiri tentang Sang Pencipta sejati. Termasuk kemiripan standar seperti raksasa yang digantung dan mata di balik tirai bayangan. Termasuk informasi bahwa anggota Ordo Aurora percaya bahwa dewa jahat ini adalah pencipta asli segala sesuatu. Pada akhirnya, Klein menyertakan kesannya tentang dewa jahat melalui interaksinya dengan keturunan dewa jahat, sensasi aura dewa, dan sensasi saat mendengarkan suara Sang Pencipta sejati. Jatuh, bengkok, berdarah, gila, jahat. Lalu, sebagai tuan bodoh, dia berkomentar, informasi ini sedikit lebih berharga daripada informasi mengenai urutan iblis dan penjaga, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Terima kasih, tuan bodoh. Derek dengan sungguh-sungguh menerima selembar kulit kambing itu dan membacanya dengan saksama beberapa kali. Hal yang paling dikhawatirkannya adalah bahwa Sang Pencipta sejati dikenal sebagai pencipta segala sesuatu. Terpelintir, jatuh, gila. Derek mengulangi kata-kata itu, samar-samar dapat melihat tragedi kelam yang telah menelan setiap orang di kota Perak selama lebih dari 2000 tahun. Bukankah Tuhan meninggalkan kita? Hanya saja dia sudah gila. Derek mendapati dirinya mampu menahan diri untuk tidak menggunakan pikiran-pikiran yang menghujat untuk menyelidiki Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu yang disembah oleh kota Perak. Sudah waktunya kau menjawab pertanyaanku, desak dunia dengan suara serak. Derek menahan pikirannya yang mendidih dan sedih, lalu berkata setelah 2 detik hening, ketika berbagai spesies makhluk mengonsumsi ramuan iblis, mereka akan mengalami berbagai jenis mutasi. Mereka akan memiliki sifat-sifat yang unik. Iblis jenis apa yang ingin kau ketahui? Sebenarnya ada perbedaan. Klein bingung. Dia segera menyadari satu hal, ada titik buta dalam proses berpikirnya. Bagaimana jika pembunuh berantai itu bukan manusia tetapi hewan?
Setelah mengonsumsi ramuan tersebut, ia bisa berubah menjadi hewan iblis. Selangkah demi selangkah, satu urutan pada satu waktu, ia akan berubah menjadi iblis. Meskipun kemungkinan hewan kehilangan kendali jauh melebihi manusia, itu tetap tidak cukup untuk menghadapi bagaimana jika aku harus menyelidiki ini. Tapi kalau begitu, akan ada lebih banyak pertanyaan. Dari mana iblis yang bermutasi dari hewan mendapatkan ramuan dan bahan-bahan Beyonder? Mustahil baginya untuk bergabung dengan lingkaran Beyonder. Klein tetap diam dan memanipulasi dunia untuk berkata, yang ingin ku ketahui adalah ciri umum semua jenis iblis. Derek mengumpulkan dan mengorganisasikan pengetahuannya sebelum berkata, hal yang paling menakutkan tentang iblis adalah jika Anda dapat menyebabkan kerusakan mematikan padanya dalam waktu yang sangat singkat dan mengambil tindakan untuk mempraktikkannya. Maka ia dapat merasakan, memperhatikan, dan memahami dari mana bahaya itu berasal dan siapa yang berasal, lalu secara selektif membunuh atau membalas dendam pada mereka. Dan periode waktu ini bervariasi, dari beberapa menit hingga sehari. Setiap iblis memiliki naluri yang berbeda. Kemampuan ini agak menakutkan, namun berbeda dengan intuisi badut. Sepertinya tidak bisa digunakan dalam pertempuran, melainkan mendeteksi sumber bahaya terlebih dahulu. Kemampuan ini lebih mirip dengan kemampuan Wim 1 yang pernah kubaca di novel Siansia di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengganggu atau bahkan memblokir intuisi ini di ruang misterius di atas kabut abu-abu ini. Akankah Stuart berakhir dalam bahaya? Klein bersandar di kursinya, tampak tidak tertarik dengan topik diskusi antara matahari dan dunia. Melihat dunia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, Derek melanjutkan. Mereka semua memiliki kemampuan untuk memperbesar tubuh mereka menjadi raksasa dan dengan demikian melepaskan diri dari ikatan mereka, meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka untuk sementara. Kulit mereka dapat berubah, setara dengan mengenakan lapisan baju besi yang keras, darah dan daging mereka dapat bertindak sebagai penghambat dan mengurangi kerusakan. Mereka kebal terhadap sebagian besar racun dan tidak takut pada kutukan atau api sampai tingkat tertentu. Mereka memiliki api bawaan dan mantra tipe korupsi. Mereka berdarah dingin, tidak panik, tidak merasa takut, dan memiliki kemampuan yang kuat dalam hal pertarungan fisik. Mereka juga mahir menggunakan berbagai item untuk menimbulkan kerusakan. Kelemahan terbesar mereka adalah mereka cenderung kehilangan kendali. Sekalipun tidak, mereka seringkali menunjukkan kegilaan yang berdarah dingin dan kejam, mudah dikendalikan oleh hasrat seperti haus darah dan niat membunuh. Benar-benar kuat, seperti yang diharapkan dari iblis urutan 6. Mungkinkah di antara 22 jalur Beyonder di bawah urutan tinggi? Urutan 6 atau urutan 7 merupakan ambang batas perubahan kualitatif. Dalam hal ini, urutan yang berbeda-berbeda, sehingga mereka menjadi garis pemisah antara urutan tengah kuno dan modern. Klein mengendalikan dunia dan berkata, saya sangat puas dengan informasi Anda. Derek tidak bersikap rendah hati. Ia mengangguk dan berkata, para penjaga jarang mengalami kerusakan. Begitu mereka memasuki kondisi defensif dan berhenti menyerang, hanya sedikit yang bisa menembus pertahanan mereka di bawah high sequences. Hal yang sama berlaku untuk berbagai jenis kerusakan. Saat mereka menyerang, pertahanan mereka akan berkurang secara signifikan, tetapi tetap lebih kuat daripada armor seluruh tubuh. Pedang fajar dan badai cahaya mereka, serta kekuatan Beyonder lainnya, memungkinkan mereka untuk memberikan kerusakan pada semua jenis monster. Mereka tidak bingung dengan ilusi.
Mereka bisa membantu rekan-rekan mereka dalam jarak tertentu dengan menerima kerusakan dan melindungi mereka. Mendengar penjelasan Derek, Klein tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Dibandingkan dengan seorang Guardian, pertahanan seorang Dawn Paladin bagaikan pertahanan anak-anak melawan orang dewasa. Seorang Guardian mungkin mampu menahan peluru senapan uap. Dalam peperangan di era ini, mereka tidak akan mati kecuali jika mereka menjadi sasaran meriam kaliber besar. Lord of the Mysteries bab 312, penyamaran yang gagal. Ketika Derek selesai, Klein memanipulasi dunia untuk mengangguk dan berkata, lebih detail dari yang kukira. Transaksi selesai. Sebelum dunia menyelesaikan kalimatnya, Klein telah secara bersamaan menyingkirkan penghalang yang mengisolasi Justice, The Hangman, dan The Magician. Setelah beberapa detik hening, dunia melihat sekeliling dan berkata dengan senyum gelap, saya tidak punya permintaan lagi untuk saat ini. Memiliki pemahaman kasar mengenai proses dan karakteristiknya, Force ingin membeli sequence 8 Trickmaster yang sesuai dengan Apprentice Sequence. Dia ingat dengan jelas bahwa Tuan Full pernah berkata bahwa alasan dia terganggu oleh bulan purnama adalah karena tatanan kehidupan alaminya yang rendah. Dan bahwa rasa sakitnya akan berkurang seiring dengan meningkatnya urutannya. Hal ini membuat Force bersemangat untuk mendapatkan formula berikutnya. Namun, itu akan mengungkap jalur Beyonder asalku. Ketika semua orang sudah saling mengenal dan mengenal satu sama lain, pengungkapan itu tidak akan terlalu serius. Namun, untuk beberapa pertemuan berikutnya, aku harus menyembunyikannya agar para anggota pertemuan tidak bisa mengenali diriku yang sebenarnya. Setelah berpikir sejenak dengan cukup tenang, Force berkata, aku ingin mendapatkan formula apoteker dan Trickmaster. Aku akan membayar tunai. Ia sengaja menambahkan formula apoteker ke dalam permintaannya agar orang lain salah paham. Jika ada anggota kelompok yang benar-benar memiliki formula itu, ia akan tetap mengambilnya. Ia kemudian bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada Viscount Glein yang sudah lama menginginkan formula ini. Bagaimanapun, ia pasti tidak akan rugi karena hal ini dan bahkan mungkin meraup untung besar. Soal uang, Force tidak kekurangan uang untuk saat ini. Royalti dari buku terlarisnya tidak hanya masuk ke rekeningnya seiring waktu, tetapi juga terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar. Lebih lanjut, ia juga memiliki aliran pendapatan tambahan, seperti 650 pound yang ia terima dari Nona Audrey dalam kasus Kilangos dan Intis Ambasador Bakerland. Kasihan Sio, dia menghabiskan lebih dari 200 pound untuk memberi kompensasi kepada keluarga kedua korban yang terlibat dalam kasus Lanevus. Aku penasaran, apakah Nona Audrey akan membayarnya setelah semuanya beres. Catatan dengan nama kehormatan Tuan Full ditemukan di rak buku rumah Viscount Glein. Mungkinkah salah satu leluhurnya adalah anggota pertemuan ini? Apakah ini pertemuan yang telah diadakan secara rutin selama puluhan tahun? Bahkan berabad-abad, pikiran Force tiba-tiba sedikit terganggu. Hanya berjarak 2 kursi darinya, Hakim Audrey sedikit tertegun ketika mendengar permintaan Force akan formula apoteker dan Trickmaster sebelum dia secara akurat memahami pikiran Force. Dia Force, Trickmaster itu untuk dirinya sendiri, dan formula apotekernya akan dijual ke Glein. Dia juga bisa melakukan ini untuk memperumit situasi dan menipu yang lain. Audrey mengangguk tanpa sadar dan semakin yakin akan identitas sang penyihir. Dia bukan dari urutan yang sangat tinggi. Paling banter 8, kemungkinan besar 9. Entah dari mana Tuan Bodoh membawanya atau apakah dia berasal dari tempat khusus. Aksennya memang khas Beklun, tapi dia belum tentu ada di Beklun. Alger,
Pria yang digantung juga mengamati pendatang baru itu, memastikan dia bukan ancaman baginya. Derek dari The Sun tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya mencoba menebak apakah nona penyihir berasal dari kota perak atau dari dunia tempat nona keadilan dan yang lainnya tinggal. Klein melemparkan pandangan kasihan pada nona penyihir, tidak berharap banyak dari usahanya untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika bertemu seorang telepati yang sangat mengenalmu, kau mungkin tak bisa menyembunyikan pikiranmu yang sebenarnya meskipun kau sudah tahu kemampuan pihak lain sebelumnya dan sudah waspada. Terlebih lagi, kau bahkan tak tahu apa-apa. Si bodoh, Klein mendesah dalam hati untuk nona penyihir. Pada saat yang sama, dia mengendalikan dunia yang berkata dengan suara serak, "Saya punya formula apoteker. 230 pound. Mengenai formula Trickmaster, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya, tetapi saya tidak bisa menjamin keberhasilannya." Tidak ada kontradiksi antara menukar formula apoteker dengan uang dan menggunakannya untuk mendapatkan penolong yang berguna. Keduanya bisa dijalankan bersamaan, jadi Klein meminta dunia berbicara lebih dulu agar tidak dicegat oleh pria yang digantung atau matahari. Mengenai rumus untuk Trickmaster, dia hanya punya beberapa ide. Dari sudut pandangnya, benda mistis itu, Master Key, kemungkinan besar berkaitan dengan urutan yang sesuai dari urutan 9 Trickmaster, Apprentice. Jika ia mampu mengetahui asal-usulnya di atas kabut kelabu, ia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Ya, sebenarnya cara paling mudah adalah bertanya kepada sosok yang diduga Tuan Dor yang terus bergumam saat bulan purnama. Selain meminta bantuan, ia mungkin memberikan formula dan metode akting agar targetnya lebih kuat dan menyelesaikan tugas-tugas sulit. Sayangnya, sebelum targetnya kuat, mereka bahkan tidak bisa mendengar ocehannya. Mereka akan hancur dan bahkan hampir kehilangan kendali. Ini menghasilkan lingkaran setan, keluh Klein. Alih-alih menanggapi kata-kata Tuan Wolf, Force melihat sekeliling dan melihat bahwa The Hangman, Justice, dan The Sun tidak berniat membuka mulut mereka. Jelaslah mereka tidak mengetahui formula apotekari dan Trickmaster. Tuan Wolf, tolong usahakan untuk menemukan formula Trickmaster sesegera mungkin. Force terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Soal formula apoteker, saya berencana membelinya sekarang." Bagaimana cara pembayarannya? Pihak lain tampaknya juga seorang pria dari Lon, dan dia bersedia menerima pound emas. Namun, pound emas selalu lebih dikenal daripada mata uang lainnya. Saat dia berbicara, Force juga mencoba untuk menentukan latar belakang The World. Dunia sama sekali tidak keberatan dia mengamatinya saat dia berkata lembut, "Kau bisa mengorbankan uangnya untuk Tuan Bodoh setelah kau kembali. Dengan begitu, transaksinya akan selesai." Ritual pengorbanan yang tepat adalah pengorbanan. Tuan Bodoh masih bisa menerima pengorbanan? Tatanan alami hidupnya sudah mencapai titik seperti itu? Pantas saja ia menggunakan nada seperti itu untuk menggambarkan pemilik ocehan saat bulan purnama. Force mendengarkan dan mengingat, terkejut dan terguncang, tetapi ia juga merasa itu wajar saja. Setelah menyelesaikan deskripsinya, Klein memperlihatkan formula apoteker di hadapan dunia dan menyuruh orang palsu itu menyerahkannya kepada Miss Magician. Transaksinya disaksikan oleh Tuan Bodoh, jadi Anda tidak perlu khawatir jika itu palsu. "Aku percaya Tuan Bodoh." Force langsung mengangguk. Ia membuka rumus itu dan mulai menghafalnya dengan serius. Saat itu, Audrey, yang tak tega melihat temannya bersusah payah, berkomentar, "Kamu bisa meminta bantuan Tuan Bodoh saat pengorbanan untuk mengingat rumusnya. Kamu tidak perlu menghafalnya secara khusus. Jika kamu mengalami kesulitan,
kamu juga bisa berdoa kepada dia dengan melafalkan namanya yang mulia. Dia, Nona Justice, sebenarnya menggunakan sapaan yang biasa digunakan untuk menyebut dewa-dewi untuk menyapa Tuan Bodoh. Dia, mungkinkah dia benar-benar seorang dia? Tapi, kenapa dia mau membantu kita dalam hal-hal sepele seperti itu? Itu tidak benar. Selama sihir ritualistik dilakukan dengan benar, ketujuh dewa ortodoks juga akan sering menanggapi para pengikut mereka dan memenuhi permintaan mereka. Force berkata kepada Justice, terima kasih sudah memberitahuku itu. Namamu persis seperti karaktermu. Audrey tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba dia teringat akan suatu masalah dan buru-buru bertanya, Nona penyihir, apakah Anda tahu tentang metode akting? Metode akting? Force menatap Justice dengan linglung. Ia segera menyadari bahwa anggota lain seperti The Sun dan The Hangman tidak bereaksi lebih lanjut terhadap istilah tersebut. Jelas, mereka tahu apa artinya. Pertemuan hari ini membuatku merasa seperti orang desa yang baru saja tiba di Backlund. Setidaknya aku sudah menghadiri begitu banyak pertemuan Beyonder, ya? Pikir Force, setengah sedih, setengah gembira. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk menulis novel dengan perasaannya ini, dan menamainya Tur Impian Nona Wall. Kau sepertinya tidak tahu. Audrey membuat penilaian yang pasti berdasarkan reaksi Force dan penampilannya yang biasa. Dia berbalik dan menatap orang yang diselimuti kabut abu-abu di ujung meja panjang. Tuan Bodoh, bolehkah saya mengajarkan metode akting kepada Nona pesulap? Jika begitu, berapa harga yang harus dia bayar? Audrey tadinya ingin bertanya langsung apakah keadaannya sama seperti sebelumnya, menukar informasi dengan entry buku harian Roselle. Namun, ia segera ingat bahwa ada banyak tumpang tindih antara lingkaran Beyonder di Force dan lingkarannya sendiri. Karena itu, jika ia melakukannya, ia mungkin kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan buku harian Roselle. Ini bukan masalah yang terlalu penting karena hanya masalah waktu sebelum Force menyadari bahwa Tuan Full menginginkan buku harian Roselle, dan aku pasti akan memiliki lingkaran Beyonder lainnya. Namun, dia tahu bahwa aku memiliki beberapa halaman buku harian Roselle, dan jika dia ingin mengambilnya, dia akan segera datang kepadaku. Namun, Tuan Full telah membaca semua entry buku harian itu. Setelah pertemuan ini, aku harus mencari kesempatan untuk memberitahu Force bahwa semua halaman buku harian Roselle hilang secara tidak sengaja. Audrey meramalkan rangkaian kejadian dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada Tuan Full melalui bahasa tubuh. Apa yang disinggung Nona Justice? Oh, dia kenal Force, tapi dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, yang berarti dia tidak ingin pembayaran yang ku minta menimbulkan masalah dalam hal itu. Klein terkekeh sambil berpikir, kamu bisa membuat keputusan. Kamu bisa menjelaskannya karena aku tidak ingin mengulangi apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Ini juga salah satu bentuk penghormatan kepada Sang Dewi, tambahnya dalam hati. Puji Tuan Bodoh, hati Audrey melonjak kegirangan. Ia menegakkan punggungnya dan sedikit mengangkat dagunya. Ia mencoba memandang Force dengan cara yang berbeda sambil berkata, metode akting adalah metode untuk mempercepat penguasaan ramuan dan meminimalkan risiko kehilangan kendali. Apakah kamu ingin tahu tentang hal itu? Ada cara seperti itu? Serius, Tuan Bodoh itu sosok yang sangat tinggi. Jadi dia pasti tidak akan berbohong untuk hal sekecil itu. Force melebarkan matanya yang agak lesu, mengerutkan bibir, dan berkata, ya. Selama seseorang masih Beyonder, mustahil mereka tidak ingin mempelajari metode serupa. Force tiba-tiba merasa senang. Audrey berpikir dengan hati-hati dan berkata, ada dua syarat.
Pertama, tanpa izin Tuan Bodoh, kau tidak boleh mengajarkan metode akting kepada orang lain. Kedua, kau tidak boleh mengajari orang lain metode akting tanpa izin Tuan Bodoh. Ketiga, yang kedua adalah membayar 200 pound. Rencana awalnya adalah menggunakan buku harian Rosel sebagai patokan harga. Jumlah halaman yang ia dan pria yang digantung gunakan untuk melunasi utang telah dikonversi menjadi harga yang sesuai. Tetapi kenyataannya, buku harian Rosel dijual murah karena tidak dapat diuraikan, dan seringkali mustahil untuk menentukan mana yang asli. Mengonversinya menjadi harga total cukup mengecewakan nilai metode akting, oleh karena itu, ia menambahkan sedikit lagi dari patokan tersebut. Kalau pengagum Tuan Bodoh itu tidak kekurangan uang lagi, maka aku akan mengambil 200 pound itu, dan aku akan mencari catatan harian untuk membayar hutangku kepada Tuan Bodoh. Audrey sudah memikirkan kesepakatan lanjutan. 200 pound, cara untuk mengurangi risiko kehilangan kendali adalah 200 pound. Itu terlalu murah, ya. Khawatir Justice akan mengingkari janjinya. Force yang terkejut dan senang berkata tanpa ragu, setuju. Setelah selesai berbicara, ia merasakan sakit hatinya karena uang itu. Ia merasa saldo banknya berkurang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lord of the Mysteries bab 313, Dewa-Dewa Kuno. Audrey hendak mengajukan pertukaran privat ketika tiba-tiba ia menyadari satu hal. Dunia, yang duduk di ujung meja perunggu panjang itu, sama sekali tidak menunjukkan minat pada metode akting. Ia bahkan tidak punya keinginan untuk menanyakannya. Apakah dia sudah tahu tentang metode akting, atau apakah dia berkonsultasi dengan Tuan Bodoh secara pribadi? Audrey bergumam pada dirinya sendiri, masih dengan hati-hati meminta pertemuan pribadi. Lalu, sambil menatap Force, dia berkata dengan suara terukur, baik dalam pilihan kata maupun pengucapannya, sikap kita terhadap ramuan bukanlah tentang menggenggamnya, melainkan tentang mencernanya. Kunci pencernaan adalah bertindak, dan kunci bertindak adalah nama ramuannya. Kenapa? Tanya Force tanpa pikir panjang. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia menambahkan pertanyaan lain, lalu, bagaimana seharusnya seseorang bertindak? Audrey mengingat pose dan contoh Tuan Full, mengulangi deskripsi kastil, para penjaga, undangan, penyamaran, dan akhirnya berkata, singkatnya, tujuan akting adalah untuk mendamaikan tubuh, hati, dan jiwa, melewati perlawanan keras kepala dari sisa jiwa keras kepala ramuan itu, sehingga dapat mengasimilasi dan mencernanya. Sebagai penulis fiksi, Force memiliki imajinasi yang kuat. Setelah Justice selesai menggambarkannya, ia sudah membuat sketsa adegan-adegan yang sesuai dalam benaknya, dan pada dasarnya ia memahami apa yang ingin disampaikan Justice. Begitukah? Jadi beginilah cara menghilangkan pengaruh jiwa yang tersisa dalam ramuan tersebut dan mengurangi risiko kehilangan kendali. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa ini mungkin. Kebingungan dalam benaknya berangsur-angsur berkurang, dan perasaan terkejut perlahan memenuhi hatinya. Akhirnya, dia bertanya untuk konfirmasi, apakah ini diajarkan oleh Tuan Bodoh? Ya, kalau bukan karena Tuan Bodoh, kita mungkin sudah kehilangan kendali. Keberlangsungan hidup kita adalah bukti efektivitas metode akting, puji Justice dari lubuk hatinya. Force menghela napas dan merasakan masa depannya cerah penuh harapan. Mungkinkah ini pertemuan tak terduga yang digambarkan dalam berbagai novel? Rasanya sungguh menyenangkan, namun aku tak boleh gegabah. Tuan Bodoh mungkin dewa jahat yang jahat dengan rahasia yang dalam. Force mengingatkan dirinya sendiri.
Seketika, ia mulai memikirkan pertanyaan yang bahkan lebih penting, bagaimana cara bertindak sebagai seorang magang. Dari kata apprentice saja, artinya keterampilan seseorang belum cukup matang dalam berbagai aspek. Apakah ini berarti seseorang harus tetap menerima bimbingan dan fokus belajar? Seseorang tidak boleh memamerkan keunggulan dan bersikap arogan. Dan seseorang harus menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka sendiri. Force segera membiarkan pikirannya melayang dan tidak menyadari bahwa lingkungan untuk komunikasi individual telah dihentikan. Pada saat itu, Derek, sang matahari, memandang sekeliling dalam diam, menggertakkan giginya, dan berkata, "Aku ingin tahu 7 dewa mana yang sedang kau bicarakan, dan situasi umum mengenai mereka." Dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya sejak lama. "Aku tahu itu." Audrey hampir tidak bereaksi pada awalnya, tetapi ia segera mengerti apa yang ditanyakan Desun dan mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat yang sama, The Hangman dan The World juga menyatakan bahwa mereka dapat menjawab. Apa yang mereka lakukan? Force menatap kosong, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, ia teringat pertanyaan Desun. Ia lalu mulai merenungkan makna tersirat di balik kata-katanya. Mustahil, dia benar-benar tidak tahu tentang 7 dewa? Dari mana asalnya? Force menatap Tuan Matahari yang masih remaja. Di benua utara, selain anak-anak yang tidak peka, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal 7 dewa ortodoks. Bahkan orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup dan para gelandangan pun tidak terkecuali. Bagi mereka, makanan gratis yang sesekali ditawarkan oleh katedral begitu menggoda sehingga rumah kerja itu menjadi api keputusasaan. Orang-orang dari koloni benua selatan, tapi dia tidak perlu menanyakan pertanyaan sesederhana itu. Cari saja katedral dan mintalah pendeta untuk menyampaikan khotbah. Dan kau akan bisa memahami isinya. Di mana sebenarnya matahari tinggal? Dasar aneh. Force melihat ke sana kemari sambil bergumam sendiri. Tetapi Nona Justice, Tuan Hangman, dan Tuan World tidak terkejut. Pada saat itu, Klein yang diselimuti kabut melihat ada 3 orang yang ingin menjawab. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan Sun, dengan siapa Anda ingin berdagang? Berapa yang bersedia kamu bayar?" Desun Derek mengerutkan bibirnya dan berpikir beberapa detik. "Saya akan berdagang dengan masing-masing dari mereka secara individual. Baru pada saat itulah aku dapat memperoleh informasi yang paling lengkap." Di lingkungan kota Perak yang keras, Derek telah jauh lebih dewasa dari patroli dan operasi pembersihan sebelumnya. Dia berhenti sejenak sebelum meminta, "Hadiahnya adalah kamu bisa bertanya kepadaku, pertanyaan yang bisa aku jawab." "Saya setuju, saya sangat tertarik dengan kota Perak." Audrey tersenyum tipis tanpa ragu. "Kota Perak? Di mana tempat ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Force menatap kosong ke sekeliling, benar-benar bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Audrey meliriknya dan dengan ramah menjelaskan, Tuan Sun tidak berada di benua utara atau selatan, juga tidak berada di pulau di tengah lautan. Kota Perak berada di luar pemahaman kita, atau bisa dibilang dia berada di luar batas upaya eksplorasi kita. "Apa kau bercanda?" Force tanpa sadar memikirkan hal ini. Namun, dengan pemikiran itu, berdasarkan kinerja Desun, dan fakta bahwa tidak mungkin yang lain bersekongkol untuk menipunya, Force dengan cepat menerima penjelasan Audrey. Pertemuan rahasia ini bahkan lebih luar biasa dari yang kukira. Tuan bodoh lebih berkuasa dari yang kukira. Force menghela napas dalam diam dan mendesak penuh emosi. Audrey samar-samar membaca pikirannya, dan untuk sesaat dia tergoda untuk memamerkan tentang bagaimana kematian Laksamana Muda Kilangos
duta besar Intis Bakerland, dan penipu, Lanevus. Merupakan akibat dari klub tarot. Sayang sekali, jika Force tahu tentang 3 hal ini, dia pasti langsung mengaitkan Audrey dengan Justice. Aku harus merahasiakannya. Audrey, meskipun sulit bagimu, kau harus merahasiakannya. Audrey tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Karena tidak tahu banyak tentang kota perak, ia tidak tahu harus bertanya apa. Force tidak berpartisipasi dalam transaksi selanjutnya dan memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Adapun The Hangman dan The World, mereka berturut-turut menyetujui permintaan The Sun. Yang paling berbahagia adalah Klein, karena ini berarti ia menuai hasil 3 kali lipat. Selama komunikasi individu, si bodoh bisa mendengar percakapan itu. Klein jelas tidak punya rencana untuk mengisolasi diri. Sun, kamu memang sederhana. Dia tertawa dalam hati. Karena banyaknya informasi tentang 7 dewa, Justice, sang manusia gantung, dan dunia hanya bisa menulis apa yang mereka anggap penting. Setelah beberapa saat, mereka masing-masing menyampaikan deskripsi mereka kepada sang matahari. Derek dengan cepat memindai informasi tersebut, dan matanya berhenti pada beberapa baris. Selain Tuhan yang menciptakan segalanya, dewa-dewa tertua adalah matahari abadi yang berkobar, dewa badai, dewa pengetahuan, dan kebijaksanaan. Gereja-gereja tersebut merupakan gereja-gereja tertua. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang semua ini? Aku belum pernah mendengar tentang dewa-dewa ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di sini. Derek tahu bahwa setiap pertemuan klub tarot memiliki batas waktu, jadi dia buru-buru mengakhiri peninjauannya. Berniat untuk kembali dan berdoa kepada Tuan Bodoh untuk membantu membangkitkan ingatannya. Lalu, yang pertama kali mengajukan pertanyaan adalah Justice. Karena pembunuhan berantai itu, dia tertarik pada urutan iblis, jadi dia meniru Tuan Dunia dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Derek menjawab dengan penuh semangat dan menambahkan sesuatu. Dalam urutan 7 yang sesuai, jalur Beyonder of the Abyss dapat secara efektif mengganggu ramalan dan penyaluran roh. Kekuatan iblis memang mengerikan. Aku penasaran. Apakah Prekiater urutan 7-ku akan menghasilkan perubahan kualitatif? Atau, apakah aku harus menjadi urutan 6? Audrey merasa sedikit khawatir setelah mendengar apa yang didengarnya. Pertanyaan kedua datang dari The Hangman. Ia tampaknya telah mempertimbangkan pertanyaan ini cukup lama. Sambil menatap The Sun, ia membuka mulut dan berkata dengan suara berat, "Aku ingin tahu mitos penciptaan kota perak." Derek yang tadinya agak tegang, kini sedikit rileks dan berkata, "Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dan memasuki kondisi tidur yang lelap. Raja raksasa, Aurmir, naga imajinasi, Ankeweld, Raja Peri, Soniatrim, leluhur vampir, Lilith, Raja Iblis, Farbauti, leluhur Phoenix, Gregres, Raja Mutasi, Kefastir, dan Raja Serigala Iblis, Phlegrea. Memecah belah sisa-sisa kekuatan otoritas menjadi penguasa langit, daratan, dan lautan. Mereka menguasai realitas, dunia roh, dan dunia astral. Mereka adalah dewa-dewi yang menguasai berbagai ras dan sungguh-sungguh dewa-dewi kuno. Phlegrea, Klein, yang sedang mendengarkan, tiba-tiba menyadari sebuah kata yang familiar. Kapanpun dia maju, atau saat kondisinya tidak stabil, atau saat dia bersentuhan dengan sisa pengaruh buku harian keluarga Antigonus, dia akan selalu mendengar ocehan ilusif dan tidak dapat dipahami yang datang dari suatu tempat. Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea.
Klein telah lama mengetahui bahwa Hornachis merujuk pada pegunungan tempat reruntuhan bangsa Evernight berada, tetapi dia tidak pernah tahu apa arti kata Phlegrea. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia mendengar Phlegrea keluar dari mulut orang lain. Raja Serigala Iblis, dewa kuno, tapi mengapa dia terlibat dengan pegunungan Hornachis? Klein tetap tenang sambil mendengarkan cerita Derek dalam diam. Sebagian dari mereka tewas dalam pertempuran di antara mereka sendiri, sementara sebagian lainnya kehilangan kekuatannya setelah kebangkitan Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Bagian pertama adalah mitos penciptaan, dan bagian kedua adalah tentang sejarah sebenarnya kota perak. Alger ingin tahu lebih banyak, tetapi karena Desun tidak bersedia mengatakan lebih banyak, ia hanya bisa berhenti sejenak dan mengalihkan perhatiannya untuk berpikir. Raja Serigala Iblis, Phlegrea, telah meninggalkan panggung sejarah di zaman kedua, di zaman kegelapan, jauh sebelum bencana. Sambil merenung, Klein memanipulasi dunia untuk mengajukan pertanyaan. Yang ingin ia tanyakan adalah urutan mana yang memungkinkan seorang Beyonder bebas beralih antara tubuh dan roh, seperti yang dilakukan Nona Saran. Jika Desun tidak tahu jawabannya, ia bisa mempertimbangkan hal lain. Namun sekarang, dia punya sesuatu yang lebih penting untuk diketahui. Jadi dia berkata dengan suara serak, semua tentang Raja Serigala Iblis, Phlegrea. Derek, sang matahari, menatap Tuan Dunia dengan heran dan mengerutkan kening. Saya tidak tahu banyak tentang dewa kuno ini. Dia juga dikenal sebagai Serigala Iblis Pemusnah dan Serigala Iblis Malam. Serigala Iblis Semalam. Semalam, Klein sedikit menyipitkan matanya. Lord of the Mysteries bab 314, kemungkinan. Bangsa malam abadi, di puncak pegunungan Hornachis, percaya pada penguasa malam abadi, Ibu Langit. Apakah ada hubungannya dengan serigala iblis malam abadi, Phlegrea? Raungan ilusi yang kudengar sebenarnya adalah Hornachis. Phlegrea, apa hubungan antara dewa kuno, serigala iblis malam Phlegrea, dan Dewi? Menurut Rosel, urutan 0 setara dengan dewa sejati, dan setiap urutan hanya dapat memiliki satu urutan 0. Apakah Dewi mewarisi kekuatan dari serigala iblis malam? Dia bukan dewa tertua, juga bukan mata sang pencipta seperti yang diklaimnya. Ya, ada petunjuk tidak langsung yang tidak bisa dijadikan bukti. Aliran pemikiran kehidupan menyembah bulan merah tua yang berevolusi dari mata sang pencipta, tetapi mereka tidak percaya pada Dewi Malam. Klein tiba-tiba membuat beberapa koneksi saat ia memanipulasi dunia untuk berbicara. Tidak ada yang lain, tidak. Masalah tentang Raja Serigala Iblis, Phlegrea, juga dianggap mitos di kota perak. Derek merasa belum memberikan jawaban apapun. Karena malu, ia menyarankan, Tuan Dunia, Anda bisa beralih ke pertanyaan lain. Ganti pertanyaannya, Little Sun, kamu terlalu jujur. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Klein membuat dunia berkata dengan suara serak, kejujuran dan kepercayaanmu meninggalkan kesan yang mendalam. Aku pernah bertemu Beyonder sebelumnya. Dia bisa bebas berganti antara tubuh dan jiwa, dan mereka juga bisa mengendalikan zombie. Kau tahu jalur mana ini? Dan urutan yang mana? Meskipun mustahil bagi sang matahari, yang berada di tanah terkutuk para dewa dan kota perak, untuk membentuk koneksi dengan ibu kota kerajaan Lon, Beklun. Klein cukup berhati-hati untuk mengubah kata ganti yang merujuk pada Nona Saran dari dia menjadi dia. Ngomong-ngomong, dia bukan seorang Beyonder High Sequence, dunia menambahkan dengan suara berat. Derek mengingat kembali pendidikan yang telah diterimanya dengan serius sebelum berkata,
jika dia bukan seorang Beyonder urutan tinggi, maka jalur Phoenix dapat dihilangkan. Jalur Phoenix, Klein sengaja membuat dunia menunjukkan tingkat kejutan tertentu. Setelah menghadiri begitu banyak pertemuan, Derek menyadari betul bahwa ada perbedaan antara istilah yang digunakan oleh Kota Perak dan Nona Justice DKK. Oleh karena itu, Derek menjelaskan tanpa merasa aneh, itu adalah jalur Beyonder yang mengatur kematian dan sebagian mengendalikan dunia roh. Urutan ke-9 adalah Corpse Collector. Jadi itu jalur kematian. Dari kelihatannya, leluhur Phoenix, Greygrass, adalah kematian di zaman kuno. Klein duduk di ujung meja perunggu panjang dengan tenang. Dia mengendalikan dunia sambil mengangguk. Saya mengerti, Anda bisa melanjutkan. Derek langsung menjawab, aku hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Satu adalah sejenis iblis spesial. Seperti yang kukatakan sebelumnya, iblis yang berevolusi dari spesies berbeda bisa memiliki perbedaannya masing-masing. Ada jenis yang bisa bebas berganti antara tubuh dan jiwa, tapi mereka agak langka. Dan mereka mungkin tidak bisa mengendalikan zombie. Bisakah mereka menjadi manusia? Tanya dunia. Tidak. Sejauh yang saya tahu tidak ada contoh serupa, kata Derek jujur. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Klein teringat kembali pada penampilan Nona Sharon yang biasa dalam pertempuran, dan dunia mengubah posisi duduknya. Derek menjawab dengan serius, mutan. Mutan, bukankah itu maksudnya monster? Tanya dunia dengan suara serah. Klein ingat betul bahwa Tuan Azik pernah menyebutkan istilah mutan adalah istilah umum untuk manusia yang terkena kutukan. Karena kutukan yang berbeda-beda, para mutan bertransformasi menjadi berbagai ras. Mereka biasanya sama seperti manusia, tetapi hati mereka selalu dipenuhi hasrat yang terpendam dan terdistorsi. Hasrat mereka meledak ketika mereka bersentuhan dengan pemandangan atau objek tertentu, berubah menjadi monster. Mereka kemudian akan menyerah pada hasrat mereka akan darah dan pertumpahan darah. Setiap kali mereka melampiaskan hasrat mereka, mereka akan menjadi sedikit lebih kejam dan apatis. Akhirnya, mereka akan kehilangan semua perasaan positif yang diharapkan dari seorang manusia. Mutan yang paling umum adalah manusia serigala. Derek mengangguk terus terang dan berkata, benar. Mutan adalah berbagai jenis monster yang berevolusi dari manusia karena efek negatif dari karakteristik Beyonder tertentu. Ini bukan kutukan, tapi dampak negatif dari suatu karakteristik Beyonder. Duduk tegak di tengah kabut abu-abu tebal, Klein mendapati ini berbeda dari apa yang dijelaskan Pak Azik. Apakah ini pemahaman para mutan sebelum bencana? Pengetahuan umum di Kota Perak sangat berharga bagi para Beyonder di benua utara dan selatan. Klein semakin menyadari sifat khusus tanah terlantar para dewa. Saat ini, Derek melanjutkan, karakteristik yang dimiliki mutan membentuk jalur Beyonder. Oleh karena itu, orang biasa juga bisa berubah menjadi mutan dengan mengonsumsi ramuan. Jalur mutasi, jalur mana yang dimaksud? Apa nama urutan 9 yang sesuai? Tanya Klein penasaran melalui dunia. Derek mengabaikan beberapa pertanyaan pertama, menganggapnya sebagai pertanyaan tambahan yang diperlukan. Di Kota Perak, urutan 9 yang sesuai disebut tahanan. Pikiran adalah tawanan tubuh, dan tubuh adalah tawanan dunia. Ini merujuk pada kegilaan yang terkekang dan hasrat yang tertindas. Tahanan, jalur ini dikuasai oleh Rose School of Thought. Mereka terkenal dengan pengorbanan berdarah mereka, dan pemujaan terhadap apa yang disebut dewa terbelenggu. Nona Sharon tidak terlihat seperti orang yang berdarah dingin dan sembarangan. Tunggu sebentar, Marik rupanya sedang dikejar oleh suatu faksi.
Apakah dia dan Nona Saren pengkhianat Rose School of Thought? Pengkhianatan mereka karena mereka tidak ingin berubah menjadi orang sesat yang gila? Klein berspekulasi sambil membuat dunia berkata, "Saya sangat puas dengan jawaban Anda." Transaksi selesai. Setelah itu, beberapa anggota berbagi pengalaman dan berita mereka. Adapun Klein, ia mengakhiri tarot gathering tepat sebelum spiritualitasnya habis. Ketika area di atas kabut kelabu kembali damai, bahkan dunia palsu pun lenyap. Ia kemudian mulai berkelana bolak-balik antara dunia nyata dan ruang misterius, membawa kunci utama ke istana kuno. Meskipun aku menyimpulkan dari buku harian Rosel bahwa kemungkinan besar tidak ada urutan 0 untuk jalur apprentice, aku tidak boleh gegabah. Jika ada urutan 1 atau 2, mereka mungkin bisa melakukan serangan balik yang efektif melintasi ruang angkasa. Dan bagaimana jika urutan 0 memang ada? Aku seharusnya tidak mempertaruhkan nyawaku. Setelah Klein pulih, ia menulis pernyataan ramalan asal-usulnya. Selanjutnya, dia memegang kunci utama di tangannya agar tidak salah menyebut nama itu. Sambil bersandar di kursinya, Klein melafalkan pernyataan ramalan dan perlahan-lahan tertidur. Dalam kabut kelabu dunia yang hancur, ia melihat rak lampu perunggu dengan banyak lilin yang berkedip-kedip. Di sekitar rak lampu terdapat ruangan yang tampak seperti ruangan rahasia, tanpa cahaya dari luar. Ada meja-meja panjang, panci besi hitam, stoples kaca, buku catatan berwarna coklat, dan barang-barang lainnya. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam klasik berdiri di depan meja panjang, menatap ramuan di tangannya. Para leluhur, aku akan segera memulai jalan menuju keistimewaan. Aku pasti akan mereproduksi kejayaan keluarga Abraham, gumamnya dalam hati dan meminum ramuan itu. Otot-otot wajahnya menegang kesakitan. Tiba-tiba, ia menjerit memilukan dan jatuh ke tanah. Ia terus menggeliat, mencekik dirinya sendiri. Setelah beberapa detik, dia merobek pakaiannya, mengupas kulitnya, dan berubah menjadi monster yang berlumuran darah. Ledakan, dagingnya meledak, dan setiap potongan daging tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka terus merangkak ke segala arah, meninggalkan tanda-tanda korosi. Pada akhirnya, mereka tidak dapat meninggalkan ruang rahasia itu dan perlahan-lahan menjadi tenang. Titik-titik cahaya itu berkumpul dan bergabung bersama dengan jari yang patah, membentuk sebuah kunci berwarna kuningan yang kuno dan tampak sederhana. Pada saat yang sama, Klein melihat jam saku perak bertatakan berlian di antara pakaian-pakaian compang camping. Setelah mimpinya berakhir, ia membuka mata dan menatap ke depan. Ia berkata sambil mendesah, "Serius, dia bilang ingin mengembalikan kejayaan keluarga Abraham, tapi gagal di langkah pertama. Itu berisiko bahkan di urutan 9. Keluarga Abraham adalah keluarga aristokrat berpengaruh dari dinasti Tudor selama zaman keempat. Konon, mereka memegang jalur Beyonder dari apprentice, tetapi kemungkinan besar jalur tersebut belum lengkap." Klein teringat adegan yang baru saja dilihatnya. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di tepi meja dan bergumam dalam hati, dia bicara dalam bahasa Lon. "Aku tidak tahu dari mana aksennya." Selama 10 tahun terakhir ini, menanamkan berlian murni ke dalam jam saku menjadi populer. Mungkin aku harus mengunjungi gereja Harvest saat aku punya waktu dan bertanya kepada Pastor Utravsky dari mana dia mendapatkan kunci utamanya. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Tepat saat Klein hendak meninggalkan kabut, bintang ilusi yang melambangkan sang penyihir mulai membengkak dan mengerut. Force meminta ritual pengorbanan. Force biasanya tidak membawa uang tunai sebanyak itu, tetapi ia berencana menghadiri pertemuan Beyonder,
Jadi ia meninggalkan 500 pound untuk melihat apakah ia bisa membeli apa yang diinginkannya. Siapa sangka pertemuan tersebut telah dibatalkan karena keadaan. Sekarang, ia bisa menggunakannya untuk membayar formula apoteker dan metode akting, totalnya 430 pound. Melihat layar cahaya muncul dan uang kertas menghilang, Force butuh beberapa detik untuk bereaksi. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Tuan Bodoh. Aku akan menjual formula apoteker itu kepada Viscount Glen seharga 300 pound. Aku tidak boleh terlalu serakah, atau ini akan merusak kerjasama jangka panjang kita. Mengenai Nona Audrey, aku akan mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia berharap bisa menghubungi para alkemis psikologi dan mendapatkan formula yang sesuai secara langsung. Jika memang tidak ada harapan, aku akan mencoba membelinya dari pertemuan tarot. Aku harus melihat apakah metode akting itu efektif. Jika ya, maka aku harus mempertimbangkan bagaimana cara berdoa kepada Tuan Bodoh. Oh, Sio benar-benar bodoh. Dia selalu bertindak sebagai penengah dan tanpa sadar telah memenuhi persyaratan metode akting. Force mulai memikirkan masa depan. Ketika Klein menerima 430 pound, ia juga menerima doa dari Miss Justice. Miss Justice berkata bahwa jika pengagum Tuan Full tidak lagi membutuhkan uang tunai, ia dapat berjanji untuk menukarkan 200 pound tersebut dengan catatan harian Rosel agar Tuan Full merasa puas. Aku puas. Aku hanya kurang beberapa puluh pound dari 1000 pound. Klein menolak tawaran Nona Justice. Kemudian, dia sibuk membantu sang matahari membangkitkan ingatannya mengenai 7 dewa. Setelah melakukan semua ini, Klein kembali ke dunia nyata dalam kelelahan. Ia membuka tirai dan mulai memeriksa berkas berisi informasi mengenai pembunuhan berantai, mencari hewan yang mungkin ada. Lord of the Mysteries bab 315, kembali ke gereja panen. Kota Perak, di ruangan sempit. Derek Burke sedang duduk di samping tempat tidurnya, dengan tenang mengingat informasi mengenai 7 dewa yang telah diterimanya. Nama-nama dewa yang belum pernah didengarnya dan mitos-mitos kuno yang samar-samar semuanya menunjukkan kepadanya bahwa ada dunia baru di luar yang sama sekali berbeda dari kota Perak. Apakah itu sebidang tanah yang tak pernah ditinggalkan para dewa? Atau mungkin tanah yang dilindungi oleh dewa-dewa baru? Derek duduk dalam kegelapan, tak bergerak. Kilat menyambar sesekali di luar jendela, membawa cahaya yang menyilaukan. Dia perlahan-lahan memfokuskan pikirannya pada kekuatan-kekuatan berbeda yang terkonsentrasi di tangan 7 dewa, dan dia membandingkannya dengan dewa-dewa kuno seperti naga fantasi, Angkewel. Dewa perang yang disebut-sebut sangat mirip dengan Raja Raksasa Aurmir. Sang Dewa Badai memiliki kekuatan yang mirip dengan Raja Peri, Soniatrim. Dewi Malam tampaknya merupakan gabungan dari Raja Serigala Iblis, Phlegrea, dan leluhur vampir, Lilith. Sedangkan untuk Matahari Abadi yang berkobar, Ibu Pertiwi, Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, serta Dewa Uap dan Mesin, saya tidak dapat menemukan sosok yang sepadan dengan mereka. Mengenai legenda mistis, saya tidak terlalu memperhatikan di kelas dan melewatkan banyak hal. Karena tidak ada tugas patroli selama periode ini, aku harus menuju ke perpustakaan menara dan membaca tentang mereka. Derek berdiri dan melakukan apa yang direncanakannya. Masalah yang dihadapinya dialami oleh sebagian besar penduduk kota Perak. Ketika mereka dididik dengan pengetahuan umum, fokus mereka sepenuhnya tertuju pada mata kuliah praktis seperti studi iblis, klasifikasi monster, mantra, dan yayasan Beyondel. Mereka semua berfokus pada pengetahuan yang dapat digunakan untuk menghadapi monster dalam kegelapan dan meningkatkan produksi tanaman yang dapat dimakan.
Sedangkan untuk kelas tambahan seperti studi mitos, mereka seringkali tidak terlalu memperhatikannya. Kalau saja sejarah mengenai kota Silver tidak mampu membuat warganya lebih bersatu, meningkatkan rasa kehormatan mereka, atau mempertinggi rasa misi mereka, dan bagaimana dewan yang beranggotakan 6 orang itu sangat ketat dalam hal ini. Derek yakin bahwa yang dapat ia ingat hanyalah apa yang telah terjadi dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Sambil membawa kapak badai, Derek berjalan keluar rumahnya, menyusuri jalan batu yang bersih, sederhana, tetapi tua dan berbintik-bintik hingga ia mencapai menara kembar di sisi utara kota. Salah satu puncak menara kembar tersebut berfungsi sebagai perpustakaan kota Perak, tempat pertukaran poin prestasi dan distribusi kebutuhan sehari-hari. Kubah tersebut merupakan tempat tinggal dewan yang beranggotakan 6 orang dan dikabarkan menyimpan benda mistis yang telah menopang kota Perak selama lebih dari 2000 tahun. Serta gudang untuk formula dan bahan-bahan. Memasuki puncak menara, Derek langsung naik ke lantai 3 dan, menurut ingatannya, menemukan rak-rak tempat disimpannya bahan-bahan mengenai mitologi dan buku-buku kuno terkait. Tepat saat ia hendak mengambil buku yang berhubungan dengan mitos penciptaan, sebuah telapak tangan yang ramping, berkulit cerah, dan berpenampilan menarik menerjang maju dan mengambil buku itu darinya. Derek menelusuri lengan itu, dan setelah meliriknya sekilas, dia menundukkan kepalanya, menekan tangannya ke dadanya, dan berkata dengan suara rendah, "Salam, Penatua Lovia." Orang yang mengambil buku itu darinya adalah salah satu anggota dewan yang beranggotakan 6 orang, Shepherd Lovia. Ia mengenakan jubah hitam panjang bersulam pola-pola ungu misterius. Rambut abu-abu keperakannya tebal, tetapi sedikit bergelombang. Wajahnya mulus dan putih, penampilannya menawan. Ia tampak berusia awal 30-an, dan sepasang mata abu-abu mudanya seakan mampu menembus jiwa seseorang. Lovia membalas sapaan Derek dengan singkat dan mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa lagi. Ia diam-diam mengambil buku kuno itu dan meninggalkan ruang di antara 2 rak buku. Penatua Lovia tampaknya telah kembali normal. Ia tidak seperti sebelumnya, selalu berganti-ganti temperamen secara acak, terkadang menangis, terkadang mencibir, terkadang menggerutu marah, terkadang acuh tak acuh. Pikiran seperti itu tanpa sadar terlintas di benak Derek. Tiba-tiba, dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Itu karena Penatua Lovia bertindak normal. Setelah membaca seluruh berkas, Klein tidak menemukan catatan hewan apapun. Jelaslah bahwa penyelidikan awal telah mengabaikan masalah ini. Ya, aku harus mengingat pertimbanganku sebelumnya. Aku tidak bisa gegabah melakukan investigasi sendiri. Belum lagi aku tidak punya cara khusus atau keyakinan untuk menghindari intuisi iblis terhadap bahaya. Kemungkinan aku bertemu Nighthawk saja sudah sangat merepotkan. Tujuanku adalah selalu mengambil peran pendukung. Tugasku adalah menganalisis kasus, mengajukan dugaan, dan menentukan keaslian suatu petunjuk. Klein mempertimbangkan apa yang perlu ia lakukan. Setelah memahami kemampuan iblis, untuk sementara ia tidak berani menyerahkan urusan penyelidikan apakah tersangka sebelumnya punya hewan peliharaan kepada Stuart. Hal itu akan sangat mungkin melukai Stuart. Ini baru tahap awal investigasi tanpa arahan apapun. Kemungkinan besar Stuart tidak akan menemui masalah. Iblis tidak seperti sekelompok orang gila dari Ordo Aurora. Dia tidak akan secara proaktif mengekspos dirinya sendiri. Besok atau lusa, Stuart pasti akan menyerahkan laporan. Mungkin ada petunjuk yang mungkin tidak bisa dideteksi orang lain. Klein berdiri dan memasukkan tangannya ke dalam saku sambil mondar-mandir di ruang aktivitas.
Sekarang, dilemanya adalah bagaimana caranya agar badan investigasi utama menyertakan hewan di bawah radar mereka. Aku jelas tidak bisa menyebutkannya secara langsung, karena itu akan memancing kecurigaan orang lain. Sama saja jika aku mencoba membimbing mereka dalam kegelapan. Klein berpikir dengan hati-hati sambil mempertimbangkan masalah itu dengan serius sebelum akhirnya memutuskan sebuah rencana. Dia mengeluarkan sepucuk surat, mengambil pulpen, dan menulis, "Tuan Stanton yang terhormat, saya memikirkan sebuah masalah." Sebelumnya, ketika para detektif berdiskusi, mereka semua mendapati tindakan si pembunuh terampil tanpa sedikit pun kekurangan pengalaman. Mereka percaya bahwa dia tidak mungkin terlahir dengan keterampilan seperti itu, dan pastilah dia memiliki banyak pengalaman untuk membangun fondasinya. Contoh orang-orang seperti itu bisa jadi mahasiswa bedah dari sekolah kedokteran atau tukang daging. Dulu, kupikir dia mungkin pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Ini arahan investigasi, dan itulah yang paling kuperhatikan saat ini. Tapi setelah memikirkannya berulang-ulang selama 2 hari terakhir, kurasa itu kurang komprehensif. Mungkin, dia tidak mengandalkan membunuh orang untuk mendapatkan pengalaman. Mungkinkah dia berlatih dengan hewan-hewan malang? Berbagai jenis hewan hidup. Jumlah hewan yang mati di Backlund setiap hari tak terhitung banyaknya, dan hewan-hewan yang menghilang di selokan juga tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka adalah target pelatihan yang sangat baik. Ini pendapat saya yang masih belum jelas. Saya harap bisa berkomunikasi dengan Anda. Sherlock Moriarty Klein tidak secara langsung menyebutkan bahwa pembunuhnya mungkin seekor hewan yang telah berubah menjadi iblis. Ia juga menggunakan alasan praktik, berharap Isengard Stanton akan memperhatikan dunia hewan yang terabaikan, sehingga mengingatkan para Beyonder resmi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Ketika dia sedang menulis, dia tiba-tiba merasa bahwa ini juga merupakan sebuah arah. Alasan mengapa iblis belum tertangkap selama ini adalah karena ia memangsa binatang hampir sepanjang waktu. Dan perburuan binatang bukanlah sesuatu yang layak diperhatikan. Baiklah, mari kita berharap itu akan menginspirasi mereka. Klein melipat surat itu dan berdandan untuk mengirimkannya ke kotak surat di ujung jalan. 15 menit kemudian, pengacara Jurgen, yang melihat detektif Sherlock berulang kali melewati jendela Orielnya, akhirnya tak kuasa menahan keinginannya untuk membuka pintu dan bertanya dengan sopan, "Tuan Moriarty, apakah Anda lupa kunci Anda?" Begitulah." Klein memaksakan senyum. "Kenapa kau tidak datang ke rumahku sebagai tamu? Setelah makan malam, kau bisa kembali setelah gelap. Aku tahu kalian detektif swasta sangat pandai memanjat." Jurgen mengundangnya masuk dengan ekspresi serius. "Serius?" Klein tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum tulus. "Ini suatu kehormatan bagi saya. Bagaimanapun, nenek pengacara Jurgen memiliki standar seorang koki yang cakap. Dan dia juga bisa menggoda kucing itu saat dia ada di sana." Ketika hari sudah benar-benar gelap, Klein, setelah kenyang, beristirahat sejenak di rumah sebelum meninggalkan jalan Minsk dengan tongkatnya. Dia berencana melakukan perjalanan lagi ke Ross Street, di sisi selatan jembatan, dan bertanya kepada Uskup Utravsky tentang asal-usul kunci utama. Dengan bantuan Dowsing Road Seeking, ia berhasil tiba di Harvest Church di tengah malam dan menyelinap masuk melalui rute yang sama seperti sebelumnya. Namun, Uskup Utravsky tidak bertobat di aula katedral malam ini. Hanya ada deretan bangku gereja dalam keheningan dan kesuraman. Dia sedang istirahat. Klein merasa sedikit bingung saat berjalan menuju ruang tamu di belakang aula. Saat ia berbelok di tikungan, ia melihat Uskup Utravsky yang tinggi dan seperti raksasa sedang menaiki tangga ruang bawah tanah.
Pintu-pintu batu berat yang terletak di sana sedang digedor-gedor oleh seseorang. Siapa yang dia tangkap di ruang bawah tanah? Klein langsung memikirkan serangkaian ide yang menyimpang. Uskup Utravsky mendongak dan melihat Klein menyamar seperti sebelumnya. Ia juga terkejut ketika bertanya, "Kau belum menemukan jalan pulang? Apa aku terlihat seperti orang yang sudah lama tersesat?" Klein memaksakan senyum. "Ayah, aku tidak tersesat. Kau pikir formulanya palsu? Itu tidak mungkin." Uskup Utravsky mengerutkan kening dan berhenti di tengah tangga. Hasilnya, ia berada pada tinggi yang sama dengan Klein. "Tidak, itu asli," jawab Klein jujur. Pada saat ini, pintu batu ruang bawah tanah digedor lagi dengan intensitas yang semakin meningkat. Bersamaan dengan gedoran itu, terdengar suara laki-laki yang berteriak, "Keluarkan aku." Ini, Klein tak dapat menahan diri untuk bertanya. Uskup Utravsky tersenyum hangat dan berkata, "Seorang vampir." Begitu dia selesai, pria di ruang bawah tanah itu berteriak, "Apa salahnya jadi vampir? Apa kau pikir vampir harus dikurung di sini? Apa aku harus mendengarkan omelan dan pembacaan kitab sucimu setiap hari? Omong kosong, aku seorang sanguin yang mulia. Jadi jangan gunakan nama vulgar seperti itu untuk menggambarkanku. Begini, aku penyembah bulan, dan aku sama sekali tidak akan pindah agama jadi penganut Ibu Pertiwi." "Menyerahlah, dasar pendeta terkutuk." Ini adalah pertama kalinya Klein bertemu dengan vampir sungguhan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, di mana Anda menangkapnya?" Uskup Utravsky menatap Klein dengan pandangan aneh sebelum berkata, "Dia adalah pemilik asli kunci utama. Suatu hari, dia tersesat dan memasuki katedral ini." Klein dengan serius mempertimbangkan dilema apakah ia harus membawa kunci utama bersamanya di masa mendatang atau tidak. "Untung saja aku bisa menebaknya," pikirnya penuh syukur. "Kebetulan sekali dia sedang dalam kondisi haus darah, dan saya menemukan kelainannya," imbuh Uskup Utravsky sambil tersenyum. "Omong kosong, jangan bicara soal darah. Yang kubutuhkan adalah darah gadis muda yang cantik, bukan darah pria tua kotor sepertimu." Vampir di ruang bawah tanah itu tiba-tiba menjadi marah. Uskup Utravsky menjelaskan tanpa jejak kemarahan, "Ketika dia menginginkan darah, aku akan memberinya darahku." Klein mengangguk dan melihat lagi. Ia mendapati pintu batu berat di ruang bawah tanah itu diukir dengan lambang suci kehidupan dan banyak simbol misterius, membentuk segel yang utuh. Pada siang hari, ketika semakin banyak orang mulai berdoa, mustahil bagi suaranya untuk mencapai luar. Klein membuat penilaian awal. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Uskup Utravsky saat itu. Klein menjawab dengan terus terang, "Saya ingin tahu dari mana kunci utama pertama kali berasal." "Kau harus bertanya padanya." Uskup Utravsky menunjuk ke ruang bawah tanah. Vampir di dalam tiba-tiba terdiam sebelum dia tertawa santai dan berkata, "Teman, aku bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi syaratnya kau harus menyelamatkanku terlebih dahulu." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. 非凡世界，要像从不知道。